Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yus Alfajar dari kelompok 4 dan di samping saya ada. Bella Dewanti Wijaya. Saya Farnisa Izakiyah. Saya Wendy Irsyadul Arkan. Nah, kami di sini akan membahas tentang suatu permasalahan di sebuah perusahaan yang dimana perusahaan ini bergerak di bidang packaging. Permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan ini yaitu tentang penurunan konsumen. Adapun di sini terdapat 10 permasalahan, namun kami akan mengambil 3 permasalahan yang menjadi penyebab utama dari penurunan konsumen tersebut. Untuk permasalahan yang pertama yang dihadapi oleh perusahaan tersebut yaitu tentang sering terjadi kesalahan produksi dan baru diketahui saat barang akan dikirim. Nah, di sini saya akan meminta pendapat atau solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut pada peserta diskusi yang ada di sini. Pertama, saya akan meminta pendapat dari saudari Dela. Sebenarnya menurut saya kayak kurang komunikasi antara atasan sama bawahan. Mungkin itu kayak kesalahan yang paling fatalnya. Nah, menurut solusi saya tuh komunikasi tetap terjaga supaya tidak ada kesalahan lagi. Oke, jadi menurut saudari Dela adalah kurangnya komunikasi atau miskom ya. Iya. Dan selanjutnya saya akan meminta pendapat dari saudari Farnisa untuk mengatasi permasalahan tersebut. Kalau menurut saya sebaiknya di bagian produksi tuh kayak dicek lagi gitu. Dicek ulang. Terus juga di bagian packing sebelum dikirim dicek lagi gitu, takutnya kan ada yang gimana gitu, produknya teh ada yang gagal atau ada yang gimana gitu. Oke, jadi menurut saudari Farnisa dicek ulang ya. Selanjutnya saya akan meminta pendapat dari saudara Wendy. Menurut saya ini bisa jadi dikarenakan karyawannya yang kurang teliti atau bahkan karena jumlah karyawan dalam suatu perusahaan tersebut sedikit, jadinya tidak ada yang mengurusi bagian pengecekan sehingga terjadilah kesalahan dalam pengiriman. Oke, jadi menurut saudara Wendy kurangnya teliti dari karyawannya dalam pengecekan produk. Oke, jadi kesimpulannya dari beberapa pendapat dari peserta yaitu tentang miskomunikasi dari perusahaan dan kurangnya teliti dari para karyawan. Dan untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu harus lebih teliti dalam mengecek barang, dan perusahaan diharapkan memperbaiki komunikasi dengan para karyawan. Oke. Nah, untuk permasalahan yang kedua yaitu tentang stok bahan baku yang terlambat. Nah, di sini saya akan meminta pendapat dari peserta kembali untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dimulai dari saudari Dela. Kalau menurut aku sih kalau ada keterlambatan dari produksi ya, kayak dari distributor gitu, alangkah baiknya sebelum pengiriman tuh dicek dulu, dihubungi jelas gitu pengirimannya kapan supaya tidak ada kejadian yang kayak gini. Jadi masih berhubungan dengan komunikasi ya. Selanjutnya dari saudari Farnisa. Menurut saya jika keterlambatan pengiriman barang terjadi, sebaiknya setelah kejadian tuh kayak dievaluasi gitu gini. Dievaluasi baiknya kayak gimana dan bikin perjanjian lah dari kedua belah pihak gitu, dari pihak perusahaan dan pihak supplier gitu. Oke, jadi menurut saudari Farnisa mengevaluasi dan membuat perjanjian dengan antara perusahaan dengan distributor. Oke. Dan selanjutnya saudara Wendy bisa. Menurut saya untuk mengantisipasi masalah ini sebaiknya perusahaan A itu menyetok barang baku yang lebih banyak, karena apabila barang tersebut terlambat datang berarti perusahaan A tidak bisa memproduksi apapun kan.
Jadi alangkah baiknya kita mengantisipasi lebih dulu buat keterlambatan yang akan terjadi mungkin di masa depan dengan mengumpulkan stok sebanyak-banyaknya di jauh-jauh hari agar perusahaan A tetap bisa berjalan sebagaimana mestinya. Oke, jadi menurut saudara Wendy untuk mengatasi permasalahan ini perusahaan harus menyetok lebih banyak barang ya. Betul. Nah, kesimpulannya untuk mengatasi permasalahan tersebut pertama harus komunikasi antara perusahaan dengan distributor, dan kedua perusahaan harus mengevaluasi dan membuat perjanjian dengan distributor atau klien, dan yang ketiga perusahaan harus menyetok lebih banyak barang lagi untuk mengantisipasi bahan baku yang terlambat. Nah, untuk permasalahan yang ketiga atau yang terakhir yaitu kontrol yang kurang dari atasan. Nah, di sini saya akan saya akan meminta beberapa pendapat kembali untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dimulai dari saudari Dela. Mungkin bagi saya atasan kan jabatan yang paling tinggi. Seharusnya atasan lebih mengecek lagi bawahannya gimana. Kalau menurut saya sih solusinya jangan hal-hal lah. Kalau sebagai atasan harus ngecek juga bawahannya supaya tidak ada terjadi kerusakan barang atau produksinya atau apanya gitu. Jadi seorang atasan harus memperhatikan bawahannya gitu. Iya. Selanjutnya saudari Nisa. Kan kita kalau misalkan kerja sebagai karyawan gitu, kita pasti tahu sifat atasan kita kan. Nah, kalau misalkan atasan kita tuh kayak orangnya tuh kayak humble gitu, menerima pendapat dari orang lain, sebaiknya ya kita nggak ada salahnya sebagai karyawan berpendapat gitu kepada atasan gitu, asalkan nggak ada kata-kata yang meremehkan gitu. Meremehkan dan menyinggung ya. Ya, menyinggung. Jadi intinya memberi masukan terhadap atasan. Ya. Selanjutnya dari saudara Wendy. Menurut saya sebaiknya atasannya tuh lebih inisiatif gitu dalam mengontrol karyawannya, karena ketika karyawannya karena ketika pekerjaan seorang karyawan dikontrol langsung oleh atasan, biasanya karyawan tersebut akan lebih semangat dalam bekerja dan melakukan pekerjaannya dengan lebih sungguh-sungguh. Begitu saja menurut saya. Oke, jadi menurut saudara Wendy pendapatnya hampir sama dengan saudara Dela ya. Atasan harus mengontrol bawahan. Iya. Lebih inisiatif dan harus lebih inisiatif. Oke, nah kesimpulannya ya untuk mengatasi permasalahan yang terakhir ini, itu atasan harus memperhatikan bawahannya dan mengontrol bawahannya serta harus inisiatif, dan karyawan juga harus memberi masukan ketika atasannya kurang dalam mengontrol karyawan. Nah, sekian dari kami tentang pembahasan permasalahan pada suatu perusahaan ini. Bila ada kritikan dan saran, silahkan sampaikan di kolom komentar di bawah ini. Sekian guys, dari kami. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bye.